Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 5 tema 2 Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 Memelihara organ pernafasan manusia. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks dengan menggunakan beberapa kata tanya meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda, di mana untuk menanyakan informasi tempat, kapan untuk menanyakan informasi waktu, siapa untuk menanyakan informasi pelaku atau tokoh, dan mengapa untuk menanyakan informasi alasan suatu hal, bagaimana untuk menanyakan informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Di sini bacalah teks berikut dengan seksama. Jadi ada sebuah teks, satu paragraf. Di sini kita skip dulu. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Jadi kita membuat pertanyaan dengan beberapa kata tanya. Di sini kita contohkan apa, siapa, dan bagaimana. Yang pertama kita gunakan kata tanya apa. Kita buat pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawaban yang dapat kita temukan adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Ini kita lihat di teks tadi. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Jadi di sini kita menggunakan kata tanya apa. Kita kembali ke apa tadi? Daftar pertanyaan. Yang kedua ini kita menggunakan kata siapa. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Maksudnya di sini adalah jawaban ini kita jadikan karena kita akan mencari memperoleh informasi penting dari sebuah teks. Jadi ini hanya perantara saja, pertanyaan dan kata tanya ini. Jadi informasi pentingnya ini jawaban dari kata tanya atau pertanyaan yang kita buat. Jadi kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Jadi ini ya. Ini bagaimana kita skip saja. Lanjut, kosakata baru dalam teks. Ini adalah kata-kata yang mungkin baru kita dengar atau kita baca dalam sebuah teks dan biasanya memiliki arti sulit atau jarang didengar saja. Kosakata baru dalam teks yang kita temukan dari teks tadi yaitu kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Ini kita temukan di sini ya. Ini kabut, asap, ini kan ya. Kondensasi, mana lagi ya? Banyak ya. Mungkin masih banyak lagi sebenarnya, lebih dari yang tadi kita list. Mungkin di sini ada negatif atau tenggorokan, masker, mungkin masih bisa dipraktekkan dengan teks yang lain juga ya. Jadi ini hanya contoh saja. Ini contoh ya. Kita lanjutkan. Menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, ini pertanyaan yang kita buat tadi, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi menandai informasi ini dengan cara menentukan kata kunci
agar kita ingat saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Lanjut, menceritakan kembali isi teks yang dibaca. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks. Yang pertama, membaca dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan tadi kita dijawab. Setelah itu merangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Jadi itu cara menceritakan kembali isi teks. Setelah kita membuat pertanyaan, kita buat jawaban. Nah, jawaban itu dirangkai menjadi paragraf yang lebih singkat. Kurang lebih seperti itu cara menceritakan kembali isi teks. Lanjutkan, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Kalau tadi teks, sekarang tentang menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Setelah itu, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Itu cara langkah menceritakan kembali isi cerita bergambar.